Elshinta News and Talk. Kota Semarang hasilkan hampir 1.200 ton sampah per hari. Komisi C DPRD Kota Semarang saat ini sedang menggodok perancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengelolaan sampah. Raperda ini dirancang untuk menjadi payung hukum jangka panjang dalam menghadapi persoalan sampah Kota Semarang yang kian kompleks. Raperda ini dikabarkan akan menyoroti kesiapan infrastruktur persampahan yang belum memadai, seperti penerapan sistem pemilahan sampah di TPS yang masih sulit dilakukan karena fasilitas belum tersedia secara merata. Lantas, apa saja yang menjadi sorotan lain dalam Raperda ini? Kita sudah temui anggota Komisi C DPR Kota Semarang sekaligus Pansus Perda Sampah, Dini Indayati, ST. Elshinta News and Talk. Siang Bu Dini. Siang ya Bu. Sebelum saya menyoroti ya Bu sorotan lain dari Raperda ini, bisa dijelaskan Bu apa yang melatar belakangi disusunnya Raperda pengelolaan sampah ini Bu? Ya, jadi sebetulnya Kota Semarang itu sudah punya Raperda pengelolaan sampah itu tahun 2012 ya. Hanya saja memang Raperda tersebut masih berfokus pada tempat pemrosesan akhir atau TPA yang menjadi tumpuan gitu. Nah, di Raperda kali ini, kenapa kemudian Raperda lama itu ingin kita rubah? Karena kita ingin memasukkan perubahan konsep yang cukup mendasar. Bahwa pengelolaan sampah itu tidak hanya bertumpu pada tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir atau TPA, tapi pengelolaan sampah itu harus dilakukan secara holistik gitu ya, dari sejak hulu sampai ke hilir gitu. Dari sejak sumbernya, rumah tangga, kawasan ya, industri kecil, industri menengah gitu ya, yang menghasilkan sampah atau menjadi sumber sampah sampai kepada tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir gitu. Jadi ada proses dari hulu ke hilir itu, ada pemilahan, ada pengurangan sampah, ada penampungan sementara, ada penanganan gitu ya, sampai ada pemrosesan akhir. Lah ini kita inginkan rangkaian pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir tadi itu dilakukan secara holistik gitu, dikoordinasikan oleh pemerintah Kota Semarang. Kemudian hal penting yang kedua, bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, konsep yang holistik ini dalam Raperda yang baru diinginkan ada partisipasi masyarakat yang besar gitu. Ada pola pikir baru atau paradigma baru bahwa sampah ini sebetulnya adalah basic need gitu ya, kebutuhan dasar, sehingga bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi karena ini kebutuhan dasar masyarakat, seharusnya masyarakat itu berpartisipasi aktif bagaimana agar kebutuhan dasarnya ini terpenuhi. Sebagaimana kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, ini kan masyarakat aktif ya, mencari sekolah, masyarakat aktif mencari puskesmas gitu kan. Nah, dalam pengelolaan sampah ketika paradigma masyarakat secara keseluruhan ini adalah kebutuhan dasar, maka masyarakat itu akan sangat care seharusnya. Masyarakat akan sangat peduli bagaimana kebutuhan dasarnya, lingkungannya bersih dari sampah, padahal dia juga penghasil sampah, itu diupayakan betul gitu. Jadi dua hal besar itu yang menjadi ruh perubahan dari Perda pengelolaan sampah lama ke Raperda yang sedang kita bahas. Begitu. Baik Bu Dini, kalau saya baca ini kan disebutkan ya, pembahasan kan masih sudah mencapai 75%.
Nah, apa aja Ya. Bu poin penting yang masih dibahas nih Bu dalam pasal sisanya seperti itu? Berarti ini mintanya yang belum dibahas ya. Ya. Mintanya yang belum dibahas. Yang belum dibahas itu terkait dengan pengelolaan sampah spesifik ya. Terkait sampah spesifik itu berarti sampah B3. Kemudian terkait dengan partisipasi masyarakat, kerjasama pemerintah. Kemudian terkait sanksi ya, sanksi bagi pelanggaran yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan sampah yang diberlakukan gitu. Itu hal yang belum kita bicarakan. Baik Ibu, ada pasal-pasal yang krusial ya Bu? Yang penting Pasal gitu ya semua pasal bagi saya krusial ya. Semua pasal bagi saya krusial, semua pasal bagi saya itu penting ya. Yang jelas yang kemarin itu kita sudah membahas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu ya, apa yang dilakukan oleh produsen itu pengusaha ya, produsen barang gitu ya, terkait dengan sampah yang dihasilkan. Kalau yang kemarin itu kan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga gitu. Nah, itu kaitannya dengan di pengurangan produsen harus melakukan EPR ya, Extended Production Responsibility, menarik kembali sampah yang dihasilkan dari produknya. Itu hal penting menurut saya yang kemarin sudah kita sepakati bersama. Terus kemudian harus ada pemilahan dari sejak rumah tangga. Kemudian di TPS, ini kan banyak yang jadi sorotan masyarakat itu kan TPS ya. Kontainernya rusak, diangkut dengan kontainer yang rusak, truknya di rusak TPS ya, Bu. sampah meluber-luber itu kan ya. Nah ini disepakati bahwa nanti di TPS juga ada kontainer yang terpilah gitu ya. Karena sudah terpilah dari sejak sumbernya, kalau di TPS-nya tidak terpilah kan ya sama aja bohong gitu kan. Sampai kepada tempat pemrosesan akhir yang kita minta atau kita sudah sepakati, tempat pemrosesan air itu harus menggunakan teknologi ramah lingkungan yang bisa menghasilkan sumber daya yang terbarukan gitu. Jadi itu yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang sedang kita bahas itu sampah spesifik ya, sejenis B3 itu. Ini harus ada perlakuan secara spesifik juga, tidak bisa sembarangan, ada aturan khusus terkait dengan pengelolaan sampah B3 gitu ya. Dari rumah tangga juga sama sebetulnya menghasilkan sampah B3, ini harus dipisahkan gitu. Kemudian produsen yang menghasilkan sampah B3 ini juga wajib untuk menarik sampahnya gitu, atau sisa hasil dari produknya, sampah dari produknya gitu. Nah, harus ada pihak yang khusus melakukan pengelolaan sampah B3 yang berizin gitu. Nah, ini sudah kita sepakati bersama. Baik Ibu Dini, terakhir Bu Dini, kapan nih target Raperda atau pengelolaan sampah ini akan rampung seperti itu, dan seperti apa sih komitmen DPRD khususnya Komisi C sendiri untuk memastikan implementasinya ini benar-benar berjalan di lapangan? Akan rampung itu as soon as possible, secepatnya, insya Allah tidak melewati bulan Juli ya, kita upayakan untuk bulan Juli ini selesai. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana komitmen DPRD? Komitmen kami itu sudah kami tunjukkan di pembahasan anggaran perubahan APBD 2025. Ya, kami support anggaran RT untuk rukun tangga dan rukun warga, RT atau RW, 25 juta per RT, 3 juta per RW, itu salah satu bagiannya atau salah satu juknisnya itu harus untuk pemilahan sampah. Kita dukung anggaran itu terrealisasi. Kemudian
anggaran untuk pemilahan sampah di DLH, anggaran untuk perbaikan TPS di DLH gitu ya. Itu kami sudah tunjukkan. Jadi implementasi Raperda itu sudah sangat kami perhitungkan konsekuensi anggarannya, kebutuhan anggarannya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, ini sudah mulai dirintis di anggaran perubahan 2025 walaupun Raperdanya belum digedok gitu. Apalagi nanti di anggaran 2026 insya Allah kami akan coba gas gitu ya, bukan gas ya. Akan coba kami tunjukkan komitmennya bahwa kami mulai secara bertahap mengimplementasikan perda yang sudah ditetapkan nanti. Itu. Baik Bu Dini, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk Radio El Sinta. Selamat siang. Baik, terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama anggota Komisi C DPRD Kota Semarang sekaligus Pansus Perda Sampah, Dini Iniayati, ST.